Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Sword Master. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad dipanggil oleh Joseph untuk datang ke tempatnya. Namun Vlad sendiri tidak tahu kenapa dirinya dipanggil bersama dengan para kesatria lainnya. Joseph mengatakan pada hari di mana Vlad datang ke desa Barun Uthman, dia melanggar perintahnya dan menyelamatkan anak-anak yang berada di sana. Joseph menanyakan apakah Vlad tidak menyangkalnya, dan Vlad mengatakan memang benar dirinya melakukannya. Joseph menanyakan jikalau terjadi sesuatu yang sama lagi ke depannya, apa yang akan dia lakukan nantinya? Apakah dia nanti juga akan tetap melanggar perintahnya seperti sebelumnya? Mendengarkan pertanyaan tersebut, tentunya membuat Vlad sangatlah terkejut karena dirinya harus memilih antara kemanusiaan atau mematuhi perintah atasan. Vlad tahu jika dirinya sudah berjanji untuk berbicara jujur pada Tuan Joseph, meskipun pada waktu itu dirinya tidak menjanjikan kesetiaan padanya. Oleh karena itu, dirinya tidak boleh berbohong tentang apa yang akan dirinya lakukan ke depannya. Vlad menjawab Joseph jika dirinya akan tetap melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, meskipun nantinya Tuan Joseph akan kembali kecewa padanya. Mendengar jawaban tersebut, Joseph dalam hatinya berkata inilah alasan kenapa dirinya memilihnya untuk tetap menjadi kesatrianya meskipun menentang perintahnya. Joseph mengatakan kehormatan adalah cahaya yang membantu manusia lainnya untuk bersinar, tapi prinsip yang dimiliki oleh Vlad adalah cahaya yang membantu dia bersinar. Saat Vlad kehilangan jalannya, prinsipnya itu akan menjadi kompas ke arah yang benar, dan karena dia sudah menentukan jalannya, dirinya akan memberikannya hadiah. Sambil menunjukkan sebuah armor, Joseph mengatakan dirinya berharap jika armor yang akan dia gunakan nantinya ini akan dapat membantunya untuk melindungi prinsipnya tersebut. Vlad tentunya terkejut melihat armor tersebut, dan Joseph memberitahu jika armor ini dikirimkan oleh San Rosino sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya sebelumnya. Sebagai sebuah organisasi yang telah membuat armor besi terbanyak, armor menakjubkan dari San Rosino ini dibuat dengan berbagai macam teknik. Vlad menanyakan, jikalau dirinya menerima armor tersebut, apakah itu berarti dirinya harus melepaskan armornya ini? Joseph mengatakan dirinya tahu bahwa Vlad tidak sanggup melepaskan armor yang telah memiliki banyak goresan dan menjadi bukti jalan yang telah dia tempuh selama ini. Akan tetapi, armor yang akan Vlad gunakan mulai dari sekarang akan menjadi bukti jalan baru yang telah dia temukan, dan Vlad menanyakan apa maksudnya. Joseph menyuruh agar Vlad mendekati armor tersebut, karena dia pasti akan lebih tahu ketika dia melihatnya secara dekat. Ketika Vlad mendekat ke arah armor tersebut, terlihat ada sebuah ukiran yang bertuliskan nama Vlad dan julukannya sebagai Defender of Children atau kesatria yang melindungi napas anak-anak. Para kesatria Joseph tampaknya merasa bangga dengan pencapaian Vlad yang telah diakui oleh San Rosino sebagai pelindung kehidupan masa depan. Joseph mengatakan Vlad tidak perlu ragu untuk melangkah ke langkah selanjutnya karena mulai dari sekarang dia sudah diakui oleh banyak orang. Terlebih lagi, itu adalah jalan yang akan Vlad tempuh mulai dari sekarang, jadi Joseph berharap agar Vlad tidak pernah tergoyahkan sebagai sang pelindung anak-anak. Sekarang kita berpindah ke wilayah utara yang dijaga oleh Iron Duke, namun sekarang ini sepertinya beberapa prajurit sedang bersiap untuk melakukan pertarungan. Penerus Iron Duke, yaitu Volkov Baronov, dia mengatakan sepertinya makhluk itu sedang berada di sini, jadi sebaiknya mereka segera bersiap. Dari kejauhan, tampaknya ada beberapa pasukan penunggang kuda yang sedang membawa obor dan sedang mengarah ke arah Volkov. Pasukan penunggang kuda itu tidak lain adalah pasukan yang berada di bawah komando Volkov yang sedang bertugas untuk memancing makhluk tersebut. Dari arah belakang pasukan penunggang kuda, tampaknya sosok makhluk kuno yang merupakan bagian dari Valen Dragon sedang mengejar pasukan penunggang kuda tersebut. Meskipun awalnya mereka memancing makhluk tersebut dari jarak yang cukup jauh, tapi kecepatan makhluk tercepat itu membuat pasukan penunggang kuda langsung terkejar. Para pasukan itu merasa ini sungguh sial, padahal sebentar lagi mereka akan sampai di tempat tujuan, tapi makhluk itu terlalu cepat mengejar mereka. Di sisi lain, lebih tepatnya di tempat Volkov, dia tampaknya sudah mempersiapkan tombaknya yang telah dilapisi aura.
Melihat tanda-tanda yang sudah dikeluarkan oleh pemimpin mereka, pasukan penunggang kuda tentunya mulai berpencar untuk menghindari serangan tersebut. Tentu saja, rencana ini adalah untuk membuat serangan kejutan pada makhluk tercepat dengan melemparkan tombak yang telah diperkuat dengan aura. Namun ketika Volkov akan menembakkan tombaknya, sepertinya makhluk tercepat menyadari akan adanya tanda bahaya. Akan tetapi, tombak yang dilemparkan oleh Volkov melaju terlalu cepat, sehingga dalam sekejap, tombak tersebut sudah berada di depan kepala makhluk tercepat. Melihat posisi dan kecepatan tombaknya, Volkov yakin jika serangan tersebut tidak akan meleset dari sasarannya dan tidak akan mungkin bisa dihindari. Namun sungguh sayang, lemparan tombak tercepat Volkov masih tidak bisa mengenai makhluk tercepat yang bahkan memiliki refleks menghindar yang sangat cepat juga. Volkov tentunya sangat terkejut karena makhluk itu bisa menghindari tombaknya dari jarak yang sangat dekat, bahkan itu pun tidak mengenainya sama sekali. Volkov memang sudah tahu jika dia adalah makhluk tercepat, tetapi dirinya tidak pernah menyangka bahwa naga tercepat yaitu Lindblom memiliki kecepatan yang tidak masuk akal. Volkov kemudian memerintahkan agar seluruh pasukannya segera mengepung Lindblom karena mereka tidak boleh sampai kehilangan jejaknya lagi. Pasukan Volkov tentunya langsung mendatangi Lindblom dan berusaha untuk menghalangi jalan kaburnya Lindblom. Akan tetapi, Lindblom yang menyadari jika dirinya juga seekor naga tentunya menyiapkan nafas naganya untuk menghancurkan formasi pasukan Volkov. Pasukan Volkov tentunya berpikir untuk segera berpencar dan menghindari nafas naganya, tapi Volkov tentunya tidak akan membiarkannya menggunakan nafas naganya. Volkov sekali lagi melemparkan tombaknya yang telah diperkuat aura ke arah Lindblom yang sedang menyiapkan nafas naganya. Karena tidak ingin mati konyol, Lindblom tentunya membatalkan nafas naganya dan lebih memilih untuk menghindari serangan tombak mematikan tersebut. Sebagai naga tercepat, tentunya akan sangat menyulitkan bagi Volkov untuk dapat memberikan serangan telak padanya. Situasi antara Volkov dan Lindblom tampaknya mulai memanas karena mereka berdua sama-sama serius dalam pertarungan kali ini. Akan tetapi, Lindblom tampaknya menyadari jika dirinya tidak akan memiliki keuntungan jika bertarung sambil digabung oleh banyak musuh dan memilih untuk mundur. Melihat Lindblom yang berusaha melarikan diri, tentunya membuat pasukan Volkov berusaha untuk mengejarnya sekali lagi. Akan tetapi, kecepatan Lindblom yang tidak masuk akal membuat pasukan Volkov tidak dapat mengejarnya sama sekali. Tentu saja, ketika naga tercepat melarikan diri, tidak ada satupun makhluk yang dapat mengejarnya sama sekali, kecuali mungkin nanti jika Son of the Grassland yang menjadi lawannya. Pasukan berkuda tentunya sadar jika makhluk tercepat itu terlalu cepat untuk mereka kejar, bahkan jarak mereka sekarang sudah hampir saja tidak terlihat. Meskipun Volkov sudah menyiapkan dengan matang serangan kejutan ini, tapi sepertinya itu masih belum cukup untuk menghentikan gerakan Lindblom. Volkov tentunya merasa sangat kesal karena makhluk itu berulang kali kabur darinya, bahkan setelah mereka hampir saja bisa membuatnya terkena serangan. Sekarang kita berpindah lagi ke Zoara, di mana saat ini Joseph sedang menyambut seorang tamu yang tidak pernah diduganya. Rudiger mengatakan jika ibu memang memiliki selera yang sangat bagus dan tidak ada lagi tempat yang bisa menyajikan teh seenak ini. Joseph menanyakan untuk apa dia berkunjung kemari, padahal seharusnya dia tidak memiliki waktu luang untuk meminum teh. Tapi Rudiger mengatakan kenapa dirinya harus memiliki alasan ketika dirinya ingin mengunjungi saudaranya. Rudiger mengatakan sebagai seorang saudara, sudah seharusnya mereka ini bukanlah orang asing, tapi itu buat Joseph jadinya kesal. Rudiger mengatakan agar Joseph tidak perlu memasang wajah seperti itu, padahal jarang-jarang dirinya mau berkunjung ke tempat saudaranya. Rudiger mengatakan kalau dia memang tidak suka berbahasa basi, maka dirinya akan langsung saja ke inti pembicaraan yang sebenarnya. Rudiger mengatakan dirinya sudah melakukan penelusuran bersama dengan Dorothy, dan sepertinya apa yang dibicarakan oleh barbarian itu memang benar. Joseph menanyakan apakah itu artinya makhluk tercepat itu sudah mulai bergerak, dan Rudiger membenarkan jika naga itu telah datang ke wilayah utara. Jika di wilayah timur memiliki Deathworm, maka di wilayah utara memiliki Lindblom, makhluk yang hidup di tempat terdingin di dalam angin utara dan merupakan naga tercepat. Joseph menanyakan bukankah ini masih belum musim bagi makhluk itu bermigrasi, dan makhluk itu juga tidak selalu bermigrasi saat musim dingin.
Rudiger mengatakan kelihatannya ada sesuatu yang berubah, bahkan ketika Deadworm yang terakhir kali muncul juga berbeda daripada biasanya. Terlebih lagi, Lindblom juga sudah merasakan darah para White Orc, jadi mereka harus segera menyingkirkan makhluk tersebut sebelum dia bertambah liar. Joseph menanyakan ke arah mana Lindblom bergerak, tapi Rudiger masih belum tahu karena naga itu bergerak terlalu cepat dan sulit untuk dilacak jejaknya. Joseph mengatakan meskipun mereka kesulitan untuk melacaknya, tapi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan sesuatu terkait situasi sekarang. Rudiger membenarkan hal tersebut karena dirinya sudah diperintahkan untuk menaklukkan Lindblom, dan Joseph menanyakan memangnya bantuan seperti apa yang bisa diberikan suara padanya. Rudiger mengatakan karena mereka akan segera berangkat bersama dengan kelompok pengintai di lokasi, dirinya ingin meminta bala bantuan seorang kesatria. Joseph rasa itu permintaan yang masuk akal, jadi dirinya ingin tahu memangnya berapa banyak seorang kesatria yang dibutuhkan. Rudiger mengatakan dirinya tidak membutuhkan banyak kesatria yang dimiliki oleh Joseph sekarang, karena dirinya hanya memerlukan satu orang saja yang cocok. Joseph tentunya heran kenapa orang ini hanya meminta satu orang, dikala dia bisa meminta semua kesatria miliknya, tapi dirinya tidak bisa menolak permintaan tersebut dalam situasi yang rumit seperti sekarang. Joseph menanyakan apakah dia yakin hanya membutuhkan satu orang, dan Rudiger mengatakan ini berbeda dari saat bertarung melawan Deadworm karena pedang tidak mempan pada Lindblom. Rudiger mengatakan dirinya hanya membutuhkan seorang kesatria yang bisa mengejar Lindblom, dan Joseph menanyakan memangnya siapa yang bisa melakukannya. Tak lama, suara Vlad terdengar dari luar ruangan karena dirinya mendengar bahwa Tuan Joseph sedang memanggilnya. Joseph tentunya kebingungan memangnya sejak kapan dirinya memanggil Vlad untuk datang kemari. Rudiger meminta maaf pada Joseph karena dirinya tidak sabar, jadi dirinya menggunakan namanya untuk memanggil Vlad agar dia mau datang kemari. Rudiger kemudian menyapa Vlad sambil mengatakan bagaimana kabarnya sang pemburu naga terkuat dari wilayah utara yang satu ini. Vlad tentunya agak heran kenapa Tuan Rudiger dan Tuan Joseph sedang bersama, tapi untuk saat ini dirinya hanya harus mendengarkan perintah dari Tuan Joseph. Malam harinya di dalam rumah bordir, Vlad dan Jemina sedang bersantai di mana Vlad sedang merawat pedangnya dan Jemina sedang menjahit sesuatu. Vlad memberitahu Jemina jika misinya kali ini akan memakan waktu lebih dari 1 bulan, jadi untuk sementara dirinya tidak akan bisa kembali. Jemina mengatakan dirinya memang sudah tahu jika Vlad selalu sibuk, tapi itu wajar karena dia sudah menjadi terkenal. Jemina juga menyinggung, andai saja ibunya Vlad bisa membela dia yang sudah besar dan sangat membanggakan sekarang. Vlad menanyakan kenapa dia membicarakan soal itu, dan Jemina mengatakan tidak ada alasan, karena itu hanya terlintas saja di dalam pikirannya. Vlad mengatakan bukankah kejadian itu sudah berlalu lebih dari 10 tahun, tapi kenapa Jemina masih mengingatnya? Jemina mengatakan dirinya memang tidak lagi mengingat ibunya sendiri, tetapi dirinya masih mengingat ibunya Vlad sampai sekarang. Jemina mengatakan bahkan dalam situasi tanpa harapan, ibunya Vlad tidak pernah menelantarkannya sama sekali, dan tidak seperti ibunya yang meninggalkannya begitu saja. Suasana mereka berdua kemudian hening sejenak karena memang kenangan masa kecil mereka terbilang sangat menyedihkan. Vlad mengatakan memang begitulah tempat yang mereka tempati saat itu, tapi dirinya sekarang sudah tidak lagi mengingat wajah ibunya dengan baik. Mengingat kenangan pahit tersebut, tampaknya membuat Vlad dan Jemina jadi agak canggung lagi untuk memulai percakapan kembali. Tak lama, Jemina mengatakan akhirnya dirinya menyelesaikan jahitan lambang ketiga dalam bendera Vlad, yaitu lambang kehormatan San Rosino. Jemina menanyakan apakah Vlad bisa membedakan jika jahitan ini dijahit oleh orang yang berbeda, tapi sebenarnya keterampilan menjahit Countess Santa sangatlah bagus. Vlad yang tidak berani berkomentar kurang ajar tentunya mengatakan dirinya sama sekali tidak bisa membedakan jahitannya. Jemina menanyakan apakah naga itu sangat berbahaya, dan Vlad membenarkan karena naga itu juga dipanggil sebagai bencana berjalan. Jemina menanyakan apakah itu berarti Vlad tidak bisa berada di sini ketika musim salju datang, dan Vlad membenarkan karena musim gugur berlalu terlalu cepat. Jemina kemudian mendatangi Vlad sambil memberikan sebuah barang agar dia selalu membawanya, tapi Vlad menanyakan memangnya apa itu.
Jemina menanyakan apakah dia tidak bisa melihatnya sendiri kalau benda ini adalah sapu tangan, dan Vlad sepertinya heran dengan sikap Jemina. Vlad sambil tertawa kecil kemudian mengatakan apakah benda ini adalah pekerjaan yang selama ini membuatnya menjadi sangat sibuk. Sambil melemparkan ke mukanya, Jemina mengatakan dirinya hanya kasihan pada Vlad yang selalu membawa sapu tangan mahal tetapi tidak pernah bisa memakainya. Sambil marah tapi malu-malu kucing, Jemina mengatakan jika Vlad bisa menggunakan benda itu sesukanya karena itu terbuat dari kardus murni. Jemina kemudian kabur sambil mengatakan agar Vlad berhati-hati ketika dia sudah berangkat nantinya karena mereka tidak akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Vlad sambil bergumam mengatakan dasar wanita tomboy bisa-bisanya melemparkan sapu tangan ini dengan sangat keras. Meskipun begitu, Vlad cukup terkesan karena Jemina membuatkan sapu tangan ini untuknya agar bisa digunakan. Akan tetapi Vlad heran kenapa Jemina harus menuliskan namanya di dalam sapu tangannya ini seperti dia sedang meniru Nona Alicia. Keesokan harinya, Vlad berangkat bersama dengan pasukan Rudiger untuk menemukan jejak Lindblom yang masih berada di wilayah utara. Dalam perjalanan tersebut, Rudiger menanyakan apa maksud semua ini, padahal dirinya hanya meminta 1 orang tapi kenapa malah didatangkan 3 orang. Vlad mengatakan mungkin Tuan Joseph sangat khawatir pada Tuan Rudiger, tapi Rudiger membantah Vlad sebab dirinya sudah sangat kenal sifat orang itu dengan baik. Rudiger sangat yakin jika orang itu tidak suka dengannya sama sekali, jadi itu sebabnya dia mengirimkan kombinasi merepotkan seperti ini. Kombinasi merepotkan yang dimaksud tidak lain adalah Pak Tua yang suka bertindak sesuka hatinya, dan satunya adalah Barbarian yang seharusnya menjadi tahanan. Rudiger tadinya berpikir, jikalau dirinya bisa memanfaatkan mereka berdua, itu pasti akan sangat berguna, tapi kedua orang itu terlihat sama sekali tidak akur. Rudiger ingin agar Vlad yang mengatur kedua orang itu mulai dari sekarang, tapi Vlad mengatakan posisinya tidak cukup tinggi untuk mengatur kedua orang itu. Rudiger mengatakan mungkin Barbarian masih masuk akal, tapi bagaimana bisa dirinya memerintah kesatria yang dulunya bekerja untuk pemimpin keluarga Bayezid. Rudiger ingin agar Vlad melakukan sesuatu pada mereka berdua, karena kepalanya sudah sangat pusing hanya dengan mendengarkan pertengkaran mereka berdua. Vlad berpikir memangnya apa yang bisa dirinya lakukan, bahkan dirinya sama sekali tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat mereka tetap tenang. Lamun mengatakan ternyata bocah ini masih bisa selamat bahkan setelah keluar dari penjara, tapi Age membalas jika dirinya juga terkejut melihat Pak Tua yang masih hidup padahal bau kematiannya sudah sangat kuat. Lamun mengatakan jika kematian itu tidak memandang usia, tapi Age mengatakan dirinya bisa membantunya untuk beristirahat dengan tenang di dalam tanah. Mendengarkan perdebatan kedua orang itu, tentunya membuat Vlad capek sendiri dan ingin segera pulang saja. Namun secara tidak sengaja, Vlad mencium bau yang tidak asing dan Rudiger menanyakan apa yang sedang dia lihat. Vlad mengatakan dirinya mencium bau darah yang sangat kuat dari arah sana, dan sepertinya bau darahnya terbilang masih sangat segar. Dorothy menanyakan apakah dia ini adalah seekor serigala, sampai bisa mencium bau darah di lapangan bersalju yang sangat luas ini. Melihat Vlad yang sangat yakin jika itu adalah bau darah, Rudiger tentunya menyuruh agar Vlad memimpin jalan ke arah bau darah yang dia cium. Setelah beberapa saat berjalan, Vlad bersama dengan rombongan Rudiger akhirnya telah sampai di tempat yang dimaksud oleh Vlad. Melihat pemandangan yang ada di depan mereka, Rudiger yakin jika makhluk itu mengamuk dengan sangat liar. Pemandangan itu sama seperti ketika Rudiger menyelidiki Lindblom, tetapi yang dibunuh sekarang adalah sekelompok manusia dan seluruh mayatnya tergeletak bersamaan. Rudiger menanyakan apakah mereka ini datang dari sukunya, tapi Age mengatakan mereka adalah suku yang bersebelahan dengan suku Budat yang kadang mereka jumpai. Fakta bahwa mereka datang sejauh ini sampai ke selatan, artinya sukunya juga sudah berpindah seperti yang mereka lakukan. Lamun mengatakan ini sungguh aneh, sebab luka yang ada di dalam tubuh mereka bukanlah serangan dari makhluk itu, tetapi itu lebih mirip seperti sebuah tebasan pedang. Lamun berpendapat jika ini bukanlah ulah dari orang selatan, dan Rudiger setuju karena mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk membunuh begitu banyak orang. Terlebih lagi, orang-orang utara sudah sejak lama berhenti membalas dendam darah dengan lebih banyak darah, jadi tidak mungkin ini adalah perbuatan orang utara.
Rudy kerasa jika mereka kali ini kedatangan tamu yang tidak diundang, dan sepertinya pencarian Lindblom akan terganggu oleh kedatangan mereka.